Dan kami persilahkan kepada penguji 2 Bapak Dr. Mulyadi untuk menguji delta oktanti. Waktu dan tempat kami sediakan dan kami persilahkan kepada Bapak. Terima kasih kepada Bang Lafi ya, kandidat dokter. Dokter Mansur ya. Ini hasilnya. Amin, insyaallah. Baik ya, kita tadi sudah banyak ditanya oleh Pak Ahmad Wahyudi BI, sudah hampir keseluruhan ya. Hanya ingin memastikan repositori ini kan sifatnya online ya. Jadi otomatis Bapak Muji pengen lihat online-nya. Nah, gitu ya. Jadi kita coba lihat dulu. Ya. Bisa ditampil di situ? Tidak masalah, laptop tidak dukung. Tethering. Sebelah sebelah sana. Tethering pakai. Iya, teteringkan dulu ya. Dia pakai nggak? Nah, coba tetheringkan ke laptop itu. sama do dan pakai. Ya itu ya, sambil tethering. Pertama itu, kedua ini karena kuanti ya. Kuanti itu kan pasti ya. Sebenarnya kalau angkanya sudah itu kita tidak lagi kotak-kotak. Kuantitatif atau kontrol. Kalau kuanti Kalau kuanti itu sama dengan kuali. Oh iya. Nggak boleh setengah-setengah gitu ya. kuantitatif. Kuali. Jangan sampai kunti lawan ya. Jadi makanya ini lihat dari, karena ini lihat langsung dengan repository, kemudian kita pengen lihat dari mana ambil data-data itu ya, selain dari wawancara, karena ini yang jadi objek penelitiannya adalah repository-nya kan. Jadi kalau misalnya repository-nya tidak aktif, berarti objek yang diteliti kita tidak ada. Oke, itu ya, bisa ya. Oke, baik. Bisa connect? Ya, tapi ini sudah bisa ya, di tanda sudah bisa. Ya, ya seperti di awal paling ya, sama seperti tadi kita masih juga belum jelas ya tadi terkait dengan user experience ini sebenarnya maksudnya seperti apa gitu kan. Kalau Bapak maknai memang ya repository tentang buku-buku ya, tetapi coba mungkin bisa berikan alasan yang ini yang terakhir ini Kak, kalau masih belum bisa berarti Sudah lulus. belum ketemu. Tapi itu undang 2023. Nah itu Bapak sudah kasih benang merah, memang repository buku-buku. Nah sekarang tinggal cari coba yang memuatnya, bahwa memang ini Pak mau cari kalau tadi kan kita kaitkan dengan Gojek dengan lain-lainnya, sekarang arahnya kita kan perpustakaan mungkin ke buku jurnal dan lain-lain sebagainya ada di repository. Nah, silakan coba dari argumennya gitu kan. Ya. Pokoknya Pak saya bukan Gojek ini gitu kan, karena repository itu ini gitu kan sebagai pemuatnya. Nah. Karena repository itu kan layanan yang cukup penting di sebuah universitas atau perpustakaan untuk melihat apakah Jenis layanan apa itu? iya Pak, layanan Repository-nya dulu, iya apa? repository. Iya. Boleh ulangi kepada dulu. Ya, artinya kan alasan kenapa user experience, kemudian repository yang dijadikan sebagai objeknya repository ya. Kita ingin melihat bagaimana pengalaman usernya ya terkait dengan repository dan dikaitkan dengan ilmu perpustakaannya gitu kan. Apa gitu? Karena repository merupakan layanan yang cukup penting di sebuah Sudah apa ya? perpustakaan. Apa itu? Apakah layanan ini telah sukses menjalankan Apa hasilnya? sukses menjalankan Sudah saya layanannya? Sudah. Hal ini Bagian? dapat dilihat dari user experience atau pengalaman pengguna. Kalau misalkan Perpustakaannya gimana? perpustakaan Iya. Bapak sudah kasih gambaran tadi ya, repository tentang buku-buku kan. Nah, kaitan dengan perpustakaan gimana? karena Kate kayaknya ngomong tadi. kaitannya dengan perpustakaan, karena repository di dalamnya itu terdapat koleksi seperti buku, hasil penelitian,
kemudian Bisa. literatur lokal konten, sehingga itu berhubungan dengan perpustakaan. Berhubungan berkaitan dengan perpustakaan karena dianggap di dalamnya berisi tentang bahan pustaka gitu. Itu aja. Oke, baik. Oke, ya. Rektor sumur. Nah, sekarang begini, tadi sudah banyak makanya Bapak suruh aktifkan dulu itu. Berapa miliar? Atau oke, sambil berjalan ini aktif ya. Nah, coba. Nah, sekarang apa yang akan diuji di repository itu berkait dengan user experience itu? Ini semua hal yang ada di repository, dari menu pengguna, dari search repository, tampilan, isi. Itu mau ngapain tuh? Ini Pak, biar dinilai kayak bagaimana si repository ini tuh memamerkan apa yang ada di dalam, mulai dari isi, fitur-fitur, dan juga informasi. Nah, itu yang tidak jelas itu seperti itu ya. Sebenarnya di kerangka teori itu, kerangka berpikir itu Anda sudah buat gitu ya. Ada Pak repository dengan user itu mau kita mau kita lihat ya experience. Terus kemudian di situ ada berapa itu? Ada 7 indikator itu. Itu yang harus dilihat sebenarnya. Itu sebagai pisau ininya sebenarnya. Jadi kita tidak, kalau kayak gitu tadi kita melihat menunya apa, itu tidak perlu pakai, ya bukan penelitian lagi kan. Orang-orang dari juga mau lihat aja, mau lihat judul tapi tidak jelas maksudnya mau apa. Tapi kalau kita lihat, nah sebenarnya Pak, saya mau ke lapangan itu mau menguji user experience dengan repository, dan untuk mengujinya pengguna itu saya menggunakan ini kerangka berpikir dari A. Siapa ini sudah ada sebenarnya di sini. Satu misalnya useful, apa dia tuh? Useful itu artinya berguna. Produk yang ada di repository itu harus berguna atau Nah itu yang mau diuji ke pengguna itu. Kenapa dia mau pengalaman kan kata kebergunaan gitu ya. Kalau kita memang kaji ini ya. Nah itu sebenarnya entah dia pakai angka mau apa. Jadi nanti sebenarnya apa ya, nanti kalau ini ada angket ya. Angket-angketnya juga sebenarnya alatnya juga ke situ karena kita mau menjawab itu kan. Menjawab itu yang akan dilihat. Kedua apa? kedua itu usable, dapat digunakan, kemudahan dalam menggunakan repository, kemudahan untuk dipelajari, mudah digunakan. Digunakan untuk apa? Untuk mencari informasi, kayak fitur-fiturnya itu nggak membingungkan. Ya, terus apa lagi? Desirable, diinginkan. Ini berkaitan dengan kenyamanan yang ditimbulkan oleh tampilan tata letak yang tersedia dari repository. Kayak tampilan dari repository ini kayak nyaman nggak sih apa user interface-nya. Nah, terus coba sekalian seluruhnya. Pin Pinable dapat digunakan, dapat ditemukan. Pengguna harus dapat menemukan apa yang mereka cari, karena mahasiswa coding misalkan ingin mencari misalnya skripsi perihal pelestarian bahan pustaka. Saat dia mencari di kata kunci kayak pelestarian bahan pustaka, langsung apa yang dia cari itu langsung tampil di repository tersebut, jadi mudah ditemukan. Yang kedua itu aksesibel, dapat diakses. Kita harus berusaha untuk membuat produk atau layanan yang kita bangun tersedia untuk semua orang. Ini berkaitan dengan repository yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Maksudnya itu kayak walaupun kita di rumah, di sini jadi masuk di sini diakses. Ya bisa berarti kan. Iya. Berarti ya selama jaringan internetnya bagus, ya repository dapat diakses
akses lah. Nah, jadi sebutkan di koma, bisa diakses koma selama gitu. Oh iya. Kan begitu ya. Jadi kita apa yang kita tulis harus dipertanggungjawabkan. Terus apa lagi? Dapat Terakhir? dipercaya. Ada tuh Pak, ini yang pernah dapat dipercaya. Dipercaya. Misalnya itu kayak produk yang dibuat harus dapat dipercaya. Maksudnya itu dapat dipercaya, informasi-informasi yang ada di repository itu kayak valid, gitu, terpercaya. Sehingga pengguna tuh kayak merasa, oh iya di repository kan sudah ada informasi yang terpercaya, sehingga saya itu tidak perlu takut kalau informasi ini tidak benar atau hoax. Oke. Itu ditaruh kan di situ. Nah, konsekuensinya ya harus kita gunakan. Digunakan nggak itu? Di sini, Iya, questionnaire. deskripsi digunakan nggak? Kalau nggak, buang aja. Ya, nggak? Iya. Digunakan nggak? Kenapa Pak? Di questionnaire. Digunakan di questionnaire di coba satu aja. Ada muncul dalam pertanyaan misalnya. Ada. Bagaimana pendapat Anda Mhm. mengenai keakuratan informasi yang terdapat pada repository? Nah, masuk di mana di situ? Maksud di ini Pak, kredibel dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ya, oke. Muncul ya dalam sebuah pertanyaan angket. Ya. Terus nguji ke repository-nya gimana? Uji ke repository-nya, ya kita coba sendiri Pak. Dibagi. Coba sendiri, orang lain nyoba sendiri. Berarti dia Iya. Dia nanya, dia yang jawab. Berarti. Atau kayak ini loh, kayak misalnya mereka tuh ingin mencari ya misalnya perihal. Nah, mereka tuh ditanya nggak sama orang itu? Ya Pak, biasanya mereka itu tuh mengunjungi repository ketika ingin mengetahui judul-judul dari penelitian selanjutnya sehingga dapat dijadikan referensi untuk menentukan judul yang pengen mereka ambil. Pernah ditanya sama Iya Pak, sama siapa? si Niar Anselina Terus sama Elva Meliantika. 3 orang itu lah. Sama Niar. Sudah 3 orang tadi gimana? Ujungnya nanti. Oke. Penelitian waktu. Ya penelitian itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Nah itu, nah Yang masuk. Oh, enggak. ini bohong ini. Tidak Pak, tidak. Salah atau bohong pula. Penelitian itu boleh salah tapi nggak boleh. Nah, itu boleh. Tidak. Dia 63, dia cuma diteliti 3 yang ditanya tuh. 60 nya ditanya lagi. Nah, dia baik, dia bermain-main. Dipaksa nanya. Oke, baik itu ya itu jadi nanti coba nah sebenarnya kalau aktif, nah itu sudah aktif ya, coba gimana cara ini? Ya kalau nguji yang itu gimana? Nguji yang masuk ke tadi ada di school. Belum ini Pak, masih ada nih, Pak. Kosong ada. Apanya? Ini. Ya jadi itu repository diapakan gitu maksud Bapak ya? Karena pengguna diapakan biar dia pengalaman experience tadi kan? Lagi aja buka nyomong. Ini kan jaringan tidak masuk. Nah alasannya. Oke, jaringannya. Baik, sekarang itu katakanlah nanti diuji orang sudah melihat berdasarkan ada kata kunci ya, ada judul atau dari pengarang atau apa kalau di situ pengarang atau namanya? Kalau kita menelusur. Menelusur tuh ada 3 cara. Yang pertama berdasarkan tahun, mata pelajaran atau dari ilmu. Penulis kalau penulis dia apa di situ semua? Telusuri penulis ya gitu ya. Author berdasarkan browse di author. Nah, data-data itu diapakan? Itu ya semua kan kita mendapatkan nilai angka dari katakanlah hasilnya dengan terakhir kesimpulan baik kan? Baik apa hasilnya terakhirnya? Iya, Baik. Iya, baik kan terus diuji ini dari mungkin dengan angket ya, dengan angket terus dengan apa? Tadi Dengan Google Form. Iya, untuk mengetahui apa. Tidak ada mempraktekkan langsung penggunanya ke situ, usernya. Oh, belum Pak. Berdasarkan wawancara tadi. Wawancara. Iya. Wawancara apa angket? Wawancara terus angket. Betul. Wawancara tuh tidak
Lewat mana? Lewat WhatsApp. Wawancara itu namanya. Iya. Baik itu ya. Jadi ya sampai seperti itu ya. Kalau misalnya Anda Pak, saya bertanya dengan si A, dia nyoba nulis, saya lihat dia bisa Pak, nah, gitu kan? Itu kan memang bertemu seperti itu sama orangnya? Enggak ya. Nah, ya artinya kan itu yang Bapak bilang tadi kan, salah, bukan salah lagi itu, memang tidak melakukan kan? Baik, andaikan sudah seperti itu, bertanya dengan orangnya, terus dapat pengalaman-pengalaman dia menggunakan repository. Nah sekarang Bapak tanya, mengujinya bagaimana? Mengatakan bahwa dia memang tadi kan menjadi pengalaman orang kan? Nah itu dengan cara gimana? Dari jawaban yang dia berikan. Dari jawaban saja? Iya. Cukup dari jawaban? Jawaban dari WA lagi ya? Kalau jawabnya adiknya gimana? Nah, jadi memang perlu digali benar-benar, misalnya dari 60 orang, ya katakanlah berapa persen yang di ini ya, dari 60 itu mungkin 20 mungkin 20 lah yang benar-benar kita tanya sampai habis, baik melalui angket, jadi dicari sampai mendapatkan hasil. Nah itu baru kita ambil kesimpulan kan. Jadi kita tidak bisa hanya dugaan itu berarti masih dari awal kan, hipotesa itu dugaan. Nah, saya menduga orang akan pengalaman menggunakan repository-nya baik dugaan ya, lalu kita uji lalu ditanya secara langsung dan teruji memang benar-benar. Nah baru nanti kita bisa membuat konsep bahwa repository bisa digunakan dengan baik. Nah, teori jadi satu konsep kan. Jadi hipotesa yang teruji itu jadi skripsi. Nah, ini kalau kita belum diuji, langsung kita buat kesimpulan. Nah, itu namanya belum selesai kan penelitiannya kan. Ya, itu ya. Jadi nanti perlu ini lagi karena ini sudah selesai ya. Karena kalau dari ujian dari mungkin masa-masa proposal ya Bapak kejar sampai selesai ini karena ini sudah dilakukan ya, walaupun tadi dengan data-data dan dihitung dengan rumus kemudian pada akhirnya membuat baik, tapi tetap saja dengan terakhirnya masih tetap juga kita menarasikan Pak baik itu karena berdasarkan dari nilai jawaban ini baik semua, dari saya sempat bertemu dengan dia juga, ternyata pengalamannya digunakan sebagai untuk pengalaman untuk mendapatkan pengetahuan di bidang perpustakaan misalnya. Oke itu ya. Yang terakhirnya mungkin ini bakal sekilas juga terkait dengan sistematika penulisannya juga, sama seperti tadi mungkin sudah oleh Pak Wahidi juga sudah ada banyak disinggung penulisan baik pedoman dan lain-lain. Nah ini mungkin sedikit saja, ini ada dimulai dari latar belakang dan yang lain-lain itu kalau pas paragraf juga harus dinormalkan ya. Jadi kalau kita lihat ini kan ya tidak sama ya. Ini jadi di klik kanan paragraf nolkan, pasti 6 itu 0,6 atau 0, berapa. Klik kanan ini dua ini di blok, kemudian klik kanan normalkan saja, jadi sama, tapi dia bedanya maju kan. Maju ini juga nanti lihat posisinya seperti apa, jangan sampai ada ini kan ikut pedomannya kan, terus yang di bawah. Terus sama seperti tadi juga Bapak tetap masih ya, ini komentar ini juga Bapak selalu ya kalau ada mahasiswa ini ya nuangkan pemikiran juga walaupun sedikit ya. Ini ada habis kutip, masukkan pemikiran kita sedikit, menyimpulkan aja sebenarnya kan. Tujuh misalnya di sini titik-titik, ya saya setuju, selesai gitu kan, benar gitu kan. Atau misalnya dari pendapat di atas bahwa memang ini gitu kan. Peneliti menyimpulkan bahwa gitu ya. Iya, boleh. Jadi ini kan kalau ini naruh sama seperti yang pembukaan pertama juga, ini naruh lagi ya. Terus
di sini naruh. Jadi dilepas gitu aja Pak ya? Iya, lepas dari jadi terus semuanya kan. Jadi kita Tak jalan di mana? induktif ya, tak jalan ya. Iya. Nah, apa? Tidak ini kan, tidak apa? Nggak ada masuk sedikit pun tidak. Makanya jadi bapak buat di sini belakang ini. Nah, ini kan belum ada pemikiran dari peneliti karena setelah mengutip tidak ada merespon gitu. Kemudian masalah ada dua ya? Apa saja? Satu Pak. Satu. Ya. Coba apa? Bagaimana user experience mahasiswa menciptakan anak-anak 2018 Apa maksudnya? Bagaimana? ya, bagaimana pengalaman guna mereka kan berdasarkan identifikasi masalah kan terdapat user experience yang berbeda-beda kan belum ada kesimpulan, jadi sehingga saya ingin mencari bagaimana sih akhir daripada user experience yang mereka alami. Akhir dari pengalaman dia. Iya, kayak Dia tidak menggunakan untuk dari pengalamannya. Mana? Pengalamannya kalau tanya untuk apa? Misalnya menggunakan repository, pernah ditanya seperti itu? Ada di angket? Iya, kalau di angket kan cuma dia tidak sangat setuju gitu aja ya. Pernah nggak kalau mau cari pengalaman kan untuk apa, berapa lama misalnya sampai dia terkesan dari pengalaman gitu. Jadi, nah ini jadi ada masalah, ya, ada kemudian dituangkan dalam pertanyaan masalah gitu ya. Pertanyaan kan dituangkan dalam pertanyaan gitu kan. Sebenarnya masalah itu dari beberapa pertanyaan itu muncullah sebuah masalah besar. Ini katakanlah ini anggap masalah besarnya kegelisahan akademik kalau bahasanya ya. Tapi kegelisahan akademik itu dituangkan dalam beberapa pertanyaan misalnya gitu kan. Itu yang akan kita jawab sehingga masalah itu bisa dijawab kan. Bahkan kalau mau satu itu sebenarnya masalahnya harus mengapa. Kalau dia apa itu yes no. Apa sudah makan? Belum, ya. Kalau dia bagaimana? Proses. Bagaimana cara makan? Ambil nasi, proses ya. Tapi kalau dia mengapa? Nah, mengapa itu alasan. Mengapa dia pengalaman? Karena banyak kan, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau memang mau itu biasanya di mengapa itu nanti kena bagaimana ya, kena apanya siapa. Jadi makanya kalau mungkin di tingkat yang tinggi ya, setidaknya itu harus ada mengapa itu karena dia mengapa itu alasan. Dia kenapa dia makan? Lapar Pak. Kenapa dia makan? Biar sehat, biar gemuk, biar banyak kan karena kan sesuai dengan ini ya. Jadi ini ya kalau satu ini mau apa dia? Hanya nanya bagaimana user experience mahasiswa terhadap repository gitu ya. Lalu kemudian ya tuangkan dalam itu sebenarnya. Makanya kan ada 1, 2 biasanya 2 ya, paling kecil 2 gitu kan, karena biar terhandle ada apa, ada bagaimana sudah cukup misalnya kan. Mengapa dia makan ya? Biar apa? Ya karena alasan kan. Kalau mengapa itu biasanya alasan. Karena biar gemuk jangan menyingok kiri kanan itu kalau nyengkuh hati ya gitu. ya jadi alasannya itu ya. Atau misalnya makan karena kan nanti ya karena itu maksudnya karena kita mau menguji pengalaman karena repository misalnya tadi sangat penting dan lain-lain itu ya. Jadi mungkin nanti kalau satu saat mau nulis mau apa ya itu mungkin perlu ini juga ya, karena ya kan kalau dari pertanyaan seperti ini makanya mau ke lapangannya akhirnya cuma melihat saja, akhirnya kan kita tidak jelas mau ngapain kan. Karena pertanyaan juga nggak jelas kan. Kayak program itu biasanya dia bergerak karena ada pertanyaan. Repository itu kalau dia tidak ditanya diam aja dia kan. Itulah program itu seperti itu. Jadi sama seperti juga kalau dia ada pertanyaannya tidak jelas dia isinya juga tidak jelas kan. Tapi kalau pertanyaannya sudah kayak di situ misalnya, tolong carikan nama Mulyadi misalnya.
langsung dia cari kan, pencarian programnya itu ya. Jadi skripsi juga seperti itu. Jadi, dan nanti dari sini dijawab. Makanya nanti di bab 4-nya ya menjawab. Bab 3 ini kan jelas dihukum mereka. Bab 3 sejarah. Iya, ini kan perpustakaan nih. Sejarah perpustakaan bukan kata apa? Sejarah repository ya. Nah, gimana? Repository di perpustakaan apa perpustakaan ini apa? Kan Ini juga ini. waktu deskripsi wilayahnya perpustakaan. Kita kaji tentang repository Ini di perpustakaan. bab 3 tuh dijelasin juga di halaman. Ya kenapa dia ke perpustakaan itu, kecuali misalnya repositori di perpustakaan UIN Raden Patah Palembang ya. Ya. Itu di mana? Betul itu Pak Wahidi, saya tadi kan ya. Dia ngomong tadi repository bukan perpustakaan. Sudah saya tanya. Fokus ke repository berarti kan? Repository yang ada di Cerita repository atau misalnya kalau ada kaitannya dikaitkan, tapi itu tidak menulis sejarah perpustakaan, visi-visi perpustakaan karena tidak sih ya. lebih menjelaskan tentang repository Bagaimana siapa yang ingatkan ya gitu. kalau memang katanya bukan perpustakaan, ini justru menjelaskan perpustakaan. Ini Pak, kan repository itu kan bagian layanan dari perpustakaan, sehingga kalau misalnya saya ingin mengetahui Nah, ini juga informasi apa? Strukturnya apa struktur perpustakaan ya? Itu Atau misalnya repository di perpustakaan baru jauh. ini kan di repository di mana? Di UIN. Harus ada Sedangkan tim di sana. di halaman 43 itu justru pihak PUS-DPD yang berperan dalam meninjau serta mempublikasikan secara online. Jadi ini pegawai-pegawai dia ngapain? Tidak ada di mana? Itu makanya. Jadi kalau tadi, oke saya dari awal tadi, ini repositori ini di perpustakaan atau di UIN di perpustakaan, bukan kata tadi. Iya. Justru ini kan di web Harus ini. di bab 3 di isi perpustakaan. Iya. Ya. Itu ya, itu juga mungkin dari muncul juga dari Pak Wahidi juga tadi ini yang perlu diperbaiki yang itu ya bab 2-nya. Ya fokus aja ke perpustakaan, misalnya tadi ya dari UIN ada repository, ada perpustakaan, tapi boleh perpustakaan masuk, tapi kita di belakang bahwa nanti ini ada sinergi dengan perpustakaan. Artinya kita tidak mengkaji tentang perpustakaan kan ada pegawainya, ada apa, karena tidak dibahas kan. Justru malah cari yang siapa yang repository itu yang punya tim di repository itu. Pasti ada timnya. Nanti ceritakan misalnya Kalau mengkaitkan judulnya repositori UIN, di UPT perpustakaan UIN ada mata, oke. iya, bisa masuk. UIN. Tidak terpikir waktu itu. apa? Tidak terpikir waktu itu, maksud gimana? Punya alasan. Kenapa pegawai perpustakaan masuk? Ini saya itu beranggapan kalau sudah nyanyiin UIN dari Palembang berarti perpustakaan sudah masuk. Nah, nggak bisa. Tidak jelas. Nah, makanya di tempatnya nanti di latar belakang itu nanti ada setting tempat itu seperti itu. Jadi ini tempatnya yang relevan apa yang ini di perpustakaan atau di UIN karena UIN ada repository-nya gitu kan. Nah, nanti ceritanya waktu deskripsi wilayahnya ya tentang repository UIN itu. Apa yang judulnya? Nah, tinggal dua itu, apakah di judul yang ditambah atau di belakang di bab itu di repositorinya baru di belakang dikait ada sinergi dengan perpustakaan. Tapi nama-nama pegawai-pegawai perpustakaan tidak perlu masuk karena dia tidak berperan, tidak ditanya juga kan? Yang nggak ditanya, nggak di itu kenapa dia masuk ke situ? Kita tanyakan tentang repositori perpustakaan itu. PD-nya di kan? Ya, mungkin itu ya Pak Bakti. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Mulyadi dan Pak Ahmad Edi yang sudah menguji Adinda Delta.